Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Yang saya hormati para juri LKTI IPP BMM 8 2021. Perkenalkan, kami sebagai perwakilan dari Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung dari jurusan Matematika. Bersama saya Rizal Taufik Ripaldi beserta rekan saya Muhammad Auris Biceri dan Alamsyah Aparizi. Kami akan memaparkan presentasi video dari karya tulis ilmiah kami yang berjudul Deteksi Suara Bacaan Surat dan Ayat Al-Quran menggunakan LSTM Deep Learning. Coba bayangkan, Anda memiliki seorang sahabat dekat hafiz 30 juz Quran yang paham dengan qiraat-qiraatnya. Apapun mengenai Quran dijawab dengan lancar. Nah, sekarang Anda dan teman Anda pergi ke dalam suatu majelis ilmu bersama-sama, mengambil ilmu, hikmah, dan beramal dengannya. Dipaparkannya Quran dan hadis berikut penjelasannya. Anda dan teman Anda sangat fokus, mencatat, menyimak, dan memperhatikan. Anda kadang lupa ayatnya, namun teman Anda mengingatkan dengan hafalannya. Anda punya teman atau sahabat yang seperti ini? Jika iya, Masya Allah, Anda sangat beruntung. Jika tidak, beruntunglah Anda yang masih menyimak video ini. Atas izin Allah, langkah awal kita menuju ke sana adalah dengan membuat makalah ini. Dalam video presentasi ini, kami akan menyampaikan penelitian kami tentang langkah membuat teman yang dapat mengetahui surat dan ayat dalam Quran dengan suara. Oke, di sini semuanya pasti pernah pakai mesin pencarian Google kan? Nah, ketika kita mengetik lalu kita enter, keluar hasil yang semisalnya. Misalkan, penelitian yang digunakan di sini sama seperti Google dengan memanfaatkan information retrieval dan AI atau artificial intelligence. Kita tahu cara mencari surat dan ayat Al-Quran itu sudah ada. Contohnya tinggal kita ketik aja di Google gitu. Namun umumnya berdasarkan teks. Dan berdasarkan suara tetap akan dikonvert ke dalam teks. Mari kita lihat contohnya. Nah, kita di sini akan tetap mengkonvert ke dalam bentuk teks gitu. Jadi bedanya kita dengan Google adalah di kata musiknya, di mana kita menggunakan Quran sebagai topiknya. Sehingga pencarian ayat Al-Quran lewat suara dengan pencocokan lewat Qori merupakan hal baru. Kami hanyalah mahasiswa matematika yang memiliki ide dan kebetulan fokus kami dalam bidang ini adalah computational intelligence, di mana kami mempelajari ilmu yang sedang trending dan happening, yaitu industri 4.0, di mana semua berkaitan dengan data dan cara mengolahnya. Jadi manfaat dari penelitian ini adalah mencari surat dan ayat Al-Quran lewat suara. Juga dapat digunakan untuk masyarakat umum, khususnya penghafal Al-Quran atau mahasiswa usuluddin. Dan jika penelitian ini dikembangkan lebih lanjut, sangat mungkin untuk menjadi suatu aplikasi yang besar, mengaji tanpa ustadz atau guru, atau bisa juga menjadi aplikasi penjurian lomba Al-Quran. Sesuai tema IPP BMM tahun ini dan visi misi universitas kami, yaitu Ilmu Memandu Ilmu, rumusan masalah yang akan dibahas di sini adalah 1. Suara Quran yang dilantunkan Qori yang akan diintegrasikan dengan 2. Sebuah model yaitu deep learning menghasilkan 3. Mengetes model nilai berisi surat berapa dan ayat berapa. 2 dari 3 poin ini akan saya ringkas dalam 1 menit. Dimulai dari suara. Kita membaca Al-Quran karena Allah memberikan kita nikmat berupa pita suara. Namun, komputer tidak dapat mengenali suara kita. Bagaimana cara komputer mengenalinya? Mari kita lihat prosesnya. 1. Fase awal untuk menyiapkan data suara Quran sebelum diolah dinamakan pre-processing. Dalam hal ini, kita akan melakukan extraction, yaitu merubah suara analog menjadi suara digital yang dapat dikenali komputer dan didapatkan over time series dan sampling rate. 2. Emphasize signal. Hasil dari extraction tadi akan diseragamkan agar tidak terjadi perbedaan, termasuk menghilangkan noise atau kubisnya. Dan yang ketiga, ada male frequency separation coefficient atau MFCC, di mana kita akan melakukan filter extraction untuk mengkonversikan suara menjadi beberapa parameter.
Fitur ini mempresentasikan phoneme sesuai dengan bentuk pita suara kita. 4. Labeling, yakni memberikan label sampel suara tersebut. Dalam hal ini, data suara tersebut ditandai dengan surat berapa dan ayat apa. Selanjutnya, data siap diolah untuk proses selanjutnya, yaitu 2. Mengintegrasikannya dengan deep learning. Istilah dari langkah ini disebut processing, yaitu tahap pengolahan data yang telah melalui dalam pre-processing. Pada tahap ini, data akan diuji dan dilatih dengan menggunakan model-model terbaik data tersebut. Kita menggunakan LSTM, Long Short Term Memory, dan Deep Neural Network atau DNA. Mengapa kita melakukan hal ini? Kita akan memulai dari awal. Machine Learning adalah istilah mesin belajar layaknya manusia. Dalam hal ini, mesin belajar akurat dengan arahan kita. Misalnya seperti ini. Hai komputer, ini adalah kotak. Bentuknya 4 segi lancip, 4 sisi, besarnya sama panjang, dan seterusnya. Komputer akan mengingat pelajaran tersebut. Hasilnya nanti, ketika kita akan memberikan hal yang berbeda, dia tidak akan tahu. Dan jika ditanya, tidak akan mengetahui. Kembali ke LSTM deep learning. Mereka adalah bentuk kompleks dari Artificial Neural Network atau ANN, atau jaringan saraf tiruan. ANN adalah model kecerdasan yang terintegrasi dari otak manusia dan diimplementasikan dengan menggunakan program komputer yang mampu menyelesaikan sejumlah proses perhitungan pembelajaran secara berlangsung. Ini adalah merupakan supervised learning, di mana kita mempelajarinya secara diawasi. Tentunya ini buatan manusia terlalu sederhana dan tidak seperti ciptaan Allah yang maha sempurna. Deep Neural Network adalah Artificial Neural Network yang memiliki lebih banyak layer, lebih dari MLP dan juga lebih banyak. Karena banyaknya ini disebut deep, proses belajarnya ini disebut deep learning. Sederhananya, ini jika dibandingkan. Ringkasnya, DNN adalah deep learning dapat menemukan relasi tersembunyi antara input dan output yang tidak dapat diselesaikan dengan MLP atau yang layarnya hanya sedikit. Untuk membahas LSTM, kita akan balik lagi ke ANN, di mana ANN yang dapat mengelola data sequential adalah Recurrent Neural Network atau RNN. Mari kita lihat RNN sederhana dengan sel yang hanya berisi satu layer neuron, di mana fungsi aktivasinya hanya satu. Sedangkan LSTM itu kompleks dan banyak fungsi aktivasinya. Inilah yang menyebabkan LSTM bisa mempelajari pola panjang dari data baru. Setelah model selesai melakukan pembelajaran, saatnya tes model yang telah kita buat tadi dengan testing. Testing merupakan tahap pengujian terhadap model jaringan saraf tiruan yang sudah dibangun tadi. Kami mengambil contoh orang yang membaca surat Al-Fatihah yang dibawakan dengan irama khas Syekh Abdurrahman As-Sudais. Berikut adalah video. Kemudian kami mengambil dan memotong data suara dari video tersebut menjadi beberapa bagian. Berikut hasilnya. Lalu kami coba melakukan pengenalan untuk data-data tersebut dengan model jaringan saraf tiruan, dan inilah hasilnya. Al-Fatihah ayat 1 dikenali dengan ayat ketiga dengan tingkat akurasi 50%. Dengan Al-Fatihah ayat ketiga dikenali dengan ayat ketiga dengan tingkat akurasi 83%. Dan Al-Fatihah ayat ke-6 dikenali dengan ayat ke-6 dengan tingkat akurasi 28%. Dan Al-Fatihah ayat ke-4 dikenali dengan ayat ke-4 dengan tingkat akurasi 782%. Selanjutnya surat Al-Fatihah ayat ke-7 dikenali dengan ayat ke-7 dengan tingkat akurasi 95%. Dan Al-Fatihah ayat ke-7 dikenali dengan ayat ke-7 dengan tingkat akurasi 96%.
Demikian pemaparan yang dapat kami sampaikan. Kesimpulannya, ada beberapa kemungkinan mengapa model tersebut tidak bekerja secara akurat. Di antaranya, 1. Setiap data suara, data learning maupun testing memiliki range waktu yang berbeda. Kedua, frekuensi dari data suara yang berbeda. Ketiga, proses learning yang dilakukan dalam penelitian ini singkat. 4. Data yang digunakan kurang bervariatif. Bila itu hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.